Selamat pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Bu Nani berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita masih beribadah secara online. Tapi, walaupun kita beribadah secara online, Bu Nani berharap kalian semua tidak surut semangatnya untuk mengikuti ibadah. Nah, sebelum ibadah ini dimulai, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Hari ini Bu Gladys pakai topi, pakai jaket, ada juga ini bawa senter. Nah, bawa senter ini. Terus kemudian juga membawa tas ransel. Ini loh, isinya apa ya? Coba kita lihat. Di sini Bu Gladys bawa minum. Lalu kemudian juga membawa apa lagi ya di dalam tasnya ini? Oh, ada jas hujan. Ada lagi juga bekal makanan. Ada yang tahu Bu Gladys mau pergi kemana? Bu Gladys mau naik ke puncak gunung. Ada apa ya di puncak gunung? Nah, nanti di puncak gunung Bu Gladys mau melihat pemandangan yang luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan juga cerita di Alkitab tentang Tuhan Yesus naik ke atas gunung yang bernama Gunung Tabor. Tinggi sekali. Bersama ketiga muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Yuk, mari bersama-sama kita dengarkan ceritanya dengan baik. Cerita Tuhan Yesus di atas gunung bersama murid-muridnya. Yuk, mari kita pergi bersama. Naik-naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di hadapan para murid, Tuhan Yesus berubah rupa dengan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Tiba-tiba, wajah Yesus bersinar dengan kemuliaan, dan pakaiannya pun bercahaya menjadi putih menyilaukan, putih yang tiada bandingnya di dunia. Lalu Elia dan Musa kelihatan berbicara dengan Yesus, yang membuat para murid semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat istimewa, penggenapan dari kitab Taurat dan para nabi. Saat itu para murid begitu takut. Petrus sampai tidak tahu harus berkata apa.
Namun melihat pemandangan itu, Petrus juga sangat berbahagia berada di gunung tersebut. Di saat itu, muncul keinginan Petrus untuk mendirikan 3 kemah bagi Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Akan tetapi, datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara yang memberikan penegasan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang harus didengarkan dan ditaati. Itu suara milik siapa ya? Itu suara Allah Bapa di surga yang telah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan sekonyong-konyong, sewaktu para murid memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes terkesima melihat peristiwa tersebut. Mereka semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang mulia. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan. Setelah itu, mereka berempat turun dari gunung, dan Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tidak menceritakan kepada siapapun sebelum Tuhan Yesus bangkit. Dan perintah ini sungguh mereka lakukan. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, gimana tadi ceritanya? Seru kan? Ada Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama 3 muridnya. Yuk kita sebutkan sekali lagi siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 orang nabi yang pada saat itu hidup dalam perjanjian lama. Siapa yang bisa menyebutkan 2 orang itu? 1, Nabi Musa, yang satunya lagi Nabi Elia. Pintar semua, berarti anak-anak semua mendengarkan. Nah, apa yang dilakukan di atas Gunung Tabor itu? Tuhan Yesus ternyata dimuliakan. Ia dimuliakan untuk dikuatkan sebelum Tuhan Yesus memasuki jalan salib. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ada suara dari surga yang mengatakan, "Dengarkanlah dia." Jadi anak-anakku, anak-anak semua juga harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Dengan cara apa? 1, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, patuh terhadap papa mama, ayah bunda, guru, dan semua orang agar hidup anak-anak tetap baik. Oleh karena itu juga yang ketiga, kita mau rajin berdoa supaya benar-benar bisa mengerti dan mendengar suara Tuhan Yesus. Baca Alkitab, dengar-dengaran orang tua, rajin berdoa. Mari bersama-sama dengan itu, maka kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi ya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Nah, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022. Nanti amplopnya dititipkan ke mama papa, bisa ke Pak De Bude, atau bisa ke nenek, ke kakek, atau ke kakak ya. Nanti persembahannya biar dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Nah, sambil mengaturkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Marilah persembahan yang kita kumpulkan tadi kita haturkan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini Kau berkati, dan persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, supaya senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk anak-anak kami, untuk sekolah anak-anak kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar anak-anak kami boleh belajar dengan baik dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Demikian seru doa kami yang kami haturkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah hari ini sudah berakhir. Pesan dari Bu Nani, anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan patuhi prokes. Tetap semangat dalam belajar dan menjalani hari yang diberikan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.